Salam, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Yang di rumah, shalom. Saya percaya damai sejahtera Tuhan menguasai hati kita pagi hari ini. Mari kita siapkan hati kita. Engkau Allah yang layak dipuji. Haleluya. Mari saudara arahkan hati kita kepada Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Mari sama-sama katakan Hosana, Hosana, haleluya, layak dipuji disembah, Kau layak bertata dulu sekarang dan selamanya.
Pagi hari ini kami siap untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja, yang layak terima kemuliaan dari kekal hingga kekal. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Haleluya. Yang siap memuji Tuhan, sama-sama saya katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan saudara, saudara siap memuji Tuhan pagi hari, amin. Kita percaya bahwa Dia Allah yang ajaib, haleluya. Mari saudara, kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan. Dia Allah ajaib, haleluya. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Amin. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Biar bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Haleluya. Saudara, Dialah yang ajaib. Dialah Tuhan, Dia segala Tuhan. Haleluya. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal. Mari sama-sama katakan, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Biar bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Biar bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Dia berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat bab Yesus ajaib. Yesus ajaib. Katakan Dia berkuasa. Dia berkuasa. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Sekali katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib. Dia berkuasa. Ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Haleluya. Haleluya, haleluya. Yesus ajaib. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, tak kala kami muji Engkau, Engkau ada di tengah kami Tuhan. Saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siapkan hati kami. Dan silakan Tuhan berbicara kepada kami semua. Melalui hamba-Mu yang kepercayakan untuk menyampaikan kebenaran-Mu di tengah-tengah kami pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Engkau telah menebus dosa kami semua. Dan kekudusan-Mu melingkupi setiap kami Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan
Kau layakkan menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, kami bawa persembahan kami Tuhan. Haleluya. Melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku. Amin. Kasih-Mu, kasih-Mu mengalir memulihkan hidup. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Haleluya. Lagi katakan, oleh kuasa darah-Mu Kau tebus. Ya, kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu mengalir tempat ini. Haleluya. Sungguh besar, sungguh besar. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Shalom, puji Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah pagi hari ini. Mari kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Roma pasal 5 ayat pertama sampai dengan ayat yang kelima. Dan ayat yang ke-9, demikianlah firman Tuhan. Hasil pembenaran, sebab itu
kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat 9, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita melihat kebenaran firman Tuhan bahwa Paulus mengajarkan kepada jemaat yang ada di Roma bahwa mereka telah dibenarkan karena Kristus. Mereka dibenarkan karena iman. Saudara-saudara, kita sebagai orang percaya, kita pun telah dibenarkan karena Kristus. Ini bukan hasil usaha kita. Ini bukan karena kita baik dari orang lain, tetapi karena kasih karunia. Jadi pembenaran itu adalah kasih karunia Allah. Dan Paulus juga mengingatkan agar jemaat yang ada di Roma agar dapat memahami tentang pembenaran ini. Oleh sebab itu saya akan bagikan firman Tuhan kepada kita. Ciri-ciri orang yang sudah dibenarkan karena Kristus. Yang pertama, dia akan hidup dalam damai sejahtera. Ayat pertama mengatakan di sana, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, jadi jelas bahwa firman Tuhan mengajarkan, mengingatkan kepada kita bahwa saudara dan saya yang sudah dibenarkan, dia akan hidup dalam damai sejahtera Allah. Dia akan hidup dalam shalom Allah. Dia tidak akan diliputi oleh rasa takut. Dia tidak akan diliputi oleh kekhawatiran, kekecewaan. Karena shalom, damai sejahtera Allah itu menguasai hatinya. Nah, saudara-saudara, jadi pembenaran ini mengajarkan kepada saudara dan saya agar kita dipenuhi dengan damai sejahtera, agar kita terus dikuasai oleh damai sejahtera. Saudara, sebelum kita menjadi milik Kristus, saudara dan saya adalah seterunya Allah. Tapi setelah dibenarkan, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang menjadi miliknya, dibenarkan bukan karena kita baik, tetapi karena kasih karunia. Oleh sebab itu, saudara-saudara, jadi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kalau Yesus sudah membenarkan, Yesus sudah mati di atas kayu salib, ini artinya apa? Ada jaminan bagi saudara dan saya ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Ada damai sejahtera, tidak ada rasa takut ketika kita mengalami kematian. Karena banyak orang hari-hari ini merasa takut akan kematian. Tapi firman Tuhan ini mengingatkan kepada saudara dan saya bahwa ketika Yesus membenarkan saudara dan saya, maka damai sejahtera itu ada dalam hidup kita. Ketenangan hati, shalom itu menguasai jiwa kita. Kita tidak akan merasa takut kapanpun dia panggil. Karena Yesus adalah jaminan bagi kita sekalian. Jadi ciri yang pertama orang yang sudah dibenarkan adalah dia hidup dalam damai sejahtera. Dia tidak dikuasai oleh rasa takut. Dia tidak dikuasai oleh rasa bimbang dan ragu dalam hidup ini. Karena dia telah dibenarkan oleh Kristus Yesus. Dan yang kedua, ciri yang kedua, dia akan bermegah dalam kesengsaraan. Ayat yang ketiga di sana mengatakan, saudara-saudara, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Hari-hari ini saudara-saudara banyak orang mengalami kesengsaraan.
Hari-hari ini banyak orang mengalami persoalan. Tapi biarlah firman Tuhan ini menguatkan kepada saudara dan saya bahwa orang yang sudah dibenarkan, dia akan bermegah dalam kesengsaraan. Karena apa, saudara? Karena kesengsaraan itu akan membawa dia di dalam ketekunan, dan ketekunan itu akan membawa dia tahan uji, dan tahan uji itu akan membawa kepada dia pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, inilah saudara-saudara, jadi di balik kesengsaraan itu ada ketekunan, ada tahan uji. Apapun persoalan yang saudara hadapi, dia akan tetap kokoh berdiri di dalam Kristus. Dia akan tahan uji sebesar apapun persoalan, karena dia tahu bahwa persoalan kesengsaraan yang dia alami itu ada pengharapan yang sudah disediakan bagi saudara dan saya. Nah, oleh sebab itu, biarlah saudara dan saya, kita berharap hanya kepada Kristus yang sudah membenarkan kita. Kita akan tekun, kita akan tahan uji, karena kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Yang kedua, ciri-ciri orang yang sudah dibenarkan yang kedua adalah dia memiliki kepastian keselamatan. Amin, saudaraku. Dia memiliki kepastian keselamatan. Ayat yang ke-9 mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Dulu, saudara-saudara, sebelum kita mengenal Kristus, kita adalah seteru, dan kita menjadi murka, Allah murka kepada kita. Tapi setelah saudara percaya sepenuhnya, percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dalam hidupmu, maka dia memberikan keselamatan yang pasti bagi saudara. Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk mengampuni dosa saudara dan saya. Sebab itu, saudara, ada janji keselamatan yang dia berikan bagi orang-orang yang percaya dan setia sampai akhir. Oleh sebab itu, ciri orang yang sudah mengalami pembenaran, dia akan memiliki kepastian keselamatan. Kepastian keselamatan. Ada pepatah mengatakan banyak jalan menuju Roma. Tetapi saya mau sampaikan hari ini, hanya satu jalan untuk masuk ke surga. Hanya satu jalan untuk masuk dalam keselamatan, yaitu melalui Yesus Kristus Tuhan. Jadi saudara-saudara, sebagai kesimpulan, bahwa ciri-ciri orang yang sudah dibenarkan tadi ada 3. Yang pertama, dia akan hidup dalam damai sejahtera. Dia tidak akan mengalami ketakutan. Dia tidak akan mengalami ketakutan dalam hidup ini, masalah apa yang akan terjadi besok, apa yang akan terjadi nanti dalam kekekalan, karena dia memiliki kepastian hidup dalam Yesus Kristus. Dan yang kedua, dia akan bermegah dalam kesengsaraan. Walaupun dia mengalami tekanan-tekanan dalam hidup ini, dia percaya bahwa di balik tekanan itu ada ketekunan, tahan uji, dan pengharapan yang tidak mengecewakan. Yesus tidak akan pernah mengecewakan saudara, karena janjinya yang ya dan amin. Dia akan menepati janji-janjinya dalam firman-Nya, agar saudara percaya dan berharap kepada dia. Dan yang ketiga, memiliki kepastian keselamatan di dalam Yesus. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita tetap berpegang kepada Kristus Tuhan. Jangan kita lari dari panggilan, jangan kita menjauh daripada Kristus, tapi biarlah kita tetap berpegang kepada firman-Nya. Firman-Nya ini ya dan amin, yang akan dikenapi di dalam kehidupan orang-orang percayanya. Kiranya firman ini memberkati kita semua. Tuhan dipermuliakan. Amin. Shalom. Puji Tuhan, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa bersama-sama dan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami percaya Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Kami telah diberkati lewat pujian penyembahan. Kami telah diberkati lewat firman Tuhan. Kami percaya setiap kami yang sudah mendengar firman ini, yang lemah dikuatkan, yang susah dihibur, yang sakit pun boleh mengalami kesembuhan. Oleh sebab itu kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat-Mu dan kami semua yang mendengar firman ini. Kehidupan kami sepanjang minggu ini dalam pimpinan dan kuasa Roh Kudus. Kiranya kami terus dipimpin dan dikuasai oleh Kristus Tuhan dalam hidup ini. Kami mohon berkat Tuhan dicurahkan atas kami sekalian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Oleh sebab itu, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa,
kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan menolong memberkati hidupmu dari saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya diberkati bersama saya katakan, amin. Tuhan memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.